Barat evaluasi penyelenggara ad hoc tingkat PPK dan PPS. Ratusan massa pendukung Ustadz Suhaili berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, KPU Lombok Barat evaluasi penyelenggara ad hoc tingkat PPK dan PPS menyusul ditemukannya dugaan penggelembungan suara. Temuan dugaan permainan penggelembungan suara di tingkat kecamatan di Lombok Barat oleh oknum penyelenggara pemilu membuat KPU Lombok Barat berang dan pihak KPU sudah mengumpulkan informasi dan data-data serta bukti atas dugaan permainan yang dilakukan oleh jajarannya. Ketua KPU Lombok Barat menegaskan akan segera melakukan evaluasi besar-besaran di tingkat PPK di Lombok Barat sebagai bentuk perbaikan sistem dan mental para penyelenggara pemilu untuk kembali bertugas pada pesta demokrasi 5 tahunan pilkada. Pasti kami akan melakukan evaluasi dan masukan serta kritik ini kan penting buat kami sebagai sebuah lembaga teknis penyelenggara kepemiluan. Agar kedepannya kita bisa melaksanakan pemilu lebih baik lagi. Sebelumnya, sejumlah partai yang menyatu dalam 6 gabungan partai telah melayangkan laporan ke Bawaslu, baik Tipilu atau laporan administrasi lainnya terhadap penyelenggara di tingkat PPK Kecamatan di Lombok. Sementara itu rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat berlangsung alot karena adanya protes dari sejumlah saksi partai politik. Data yang berimplikasi pada hasil. Karena hasil pada rekapitulasi tingkat kecamatan jauh berbeda di masing-masing jenjang. Kami kehilangan 600 suara, kurang lebih. Dan laporannya sudah masuk ke Bawaslu. Dan saya harap Bawaslu dalam hal ini menyikapi ini. Ini tidak ada obat lain, kecuali buka kotak, hitung kembali model C. Sementara itu, menanggapi anomali hasil yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Ketua Bawaslu Lombok Barat menegaskan jika partai peserta pemilu juga sangat berkepentingan besar dalam mengawal hasil pemilu itu dan diselesaikan di tingkat kecamatan dengan memperkuat saksi. Politik punya saksi pada saat pemungutan suara, partai politik punya saksi pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan. Ya, kenapa itu tidak menyuarakan soal itu? Kan harusnya semua kita itu kan bertanggung jawab terhadap seluruh proses, ya. Jadi tidak bisa masalah itu hanya digeser ke Bawaslu. Peserta pemilu harus bertanggung jawab untuk mengamankan semua suara yang sudah diberikan oleh konstituennya ke mereka. Oleh karena itu, disitulah pentingnya saksi. Semua peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil dari Pileg tahun 2024 diminta untuk menggunakan saluran yang susah ada seperti Bawaslu, sengketa hasil di MK supaya tidak terjadi gesekan di tingkat bawah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan massa pendukung Ustadz Suhaili berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Massa mendesak terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena dianggap tidak bersalah. Ratusan massa pendukung terdakwa kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Lombok Timur berorasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Massa menggelar sholawatan dan doa sebagai bentuk dukungan moral kepada terdakwa. Dalam orasinya, massa mendesak jaksa untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Mereka menganggap dakwaan yang dituduhkan jaksa terhadap terdakwa merupakan fitnah dan tidak ada fakta hukum. Setelah berorasi di depan kantor kejaksaan, massa mendatangi kantor Pengadilan Negeri Selong yang menyidangkan kasus ini. Kenapa kita bawa jamaah pada saat semuanya ini, bahwa mengingatkan kejaksaan dan pengadilan bahwa sebenarnya Ustadz Suhaili ini memang benar-benar tidak bermasalah dan sedang berada di jemaah lingkungan sekitar Balikpapan itu mendukung penuh Ustadz Suhaili ini memang tidak bermasalah.
Kasus pelecehan seksual terhadap santri yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren ini sendiri sudah masuk ke persidangan dan minggu depan pengadilan mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Beating all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. سلام عليك يا عديم الجاد والكرم. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 2 orang terduga pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja di wilayah Kota Mataram diamankan BNNP NTB dan dari tangan pelaku petugas mengamankan 1,1 kg ganja kering beserta 1 pohon ganja. 2 terduga pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja yang diamankan tim berantas BNNP NTB berinisial FF 22 tahun dan FA 20 tahun. Keduanya diamankan karena diduga berkomplotan mengedarkan ganja di wilayah Kota Mataram. Petugas mengamankan barang bukti berupa paket ganja seberat 1,1 kg dan 1 pot pohon ganja di TKP berbeda yaitu di wilayah Dasan Agung dengan penjarakan Ampenan. Kepala BNNP NTB menambahkan keberhasilan pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari Bea Cukai Mataram tentang adanya pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dari Provinsi Sumatera Utara menuju Kota Mataram, NTB. Kita mendapatkan tersangka MF dan FA. Ini kita dapatkan barang bukti 1 kg dan pohon ganja satu batang dan ganja kering 1 paket. Hal ini telah kita kembangkan dengan maksud ini adalah tersangka ini memang sengaja untuk memelihara, sengaja memesan barang ini dari Medan, datang ke NTB, kemudian kita tracing sampai dengan penerimanya. Para pelaku ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Warga Segala Anyar, Lombok Tengah bagikan makanan ke polisi yang berjaga di wilayah perbatasan, di mana aksi ini sebagai bentuk solidaritas warga terhadap aparat yang telah berjaga hampir 2 bulan. Sejumlah warga Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menurunkan sejumlah hidangan makanan dari mobil bak terbuka. Sejumlah makanan ini khusus dimasak oleh warga untuk aparat kepolisian yang berjaga di wilayah perbatasan desa mereka usai terjadinya bentrok 2 desa beberapa waktu lalu. Warga mengaku masakan yang mereka buat sebagai ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian yang senantiasa berjaga di wilayah perbatasan desa mereka, sehingga warga mengaku merasa aman dari konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Kendati masakan yang diberikan sederhana, namun masakan ini merupakan hasil gotong royong dari 6 dusun dengan harapan dapat membantu aparat yang sedang berjaga di tenda yang telah didirikan sejak 2 bulan terakhir. Bentuk terima kasih kita kepada polisi dalam menjaga kita sekian lama. Masyarakat berterima kasih dengan menyediakan ala kadar yang tidak seberapa. Harapan kami sebagai masyarakat, kita aman, tentram seperti sedia kala, seperti yang dulu. Sementara itu, Wakapolres Lombok Tengah mengaku syukur dan terima kasih atas hasil kerja keras warga karena dengan tulus memasak untuk mereka dan berharap konflik segera selesai dan kembali aman seperti sedia kala. Anggota sudah berjaga di sini kurang lebih 2 bulan. Kami siaga siang dan malam dan mungkin itu yang dilihat sama masyarakat. Makanya masyarakat ya yang benar-benar rindu akan keamanan dan mengapresiasi kami atas kegiatan anggota kami di lapangan. Dan mudah-mudahan konflik yang sempat terjadi segera reda dan atas inisiatif Bapak Kapolres Lombok Tengah mudah-mudahan islah segera terlaksana. Sebelumnya konflik antar 2 desa yakni Desa Segala Anyar dan Desa Ketare yang dipicu pencurian lampu baliho hingga berujung pertikaian dan menimbulkan 2 orang korban meninggal dunia. Untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan, aparat kepolisian intens berjaga di titik perbatasan dari 2 desa tersebut dengan mendirikan tenda. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga tumpah ruah di Pantai Seger, Mandalika, Lombok Tengah untuk menangkap nyale atau cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan putri Mandalika. Puluhan ribu warga memadati Pantai Seger, Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan warga ini sengaja datang ke Pantai Seger untuk menangkap nyale biota laut
berbentuk seperti cacing laut berwarna-warni yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Untuk dapat menemukan nyale ini, warga harus turun ke laut pada saat air laut surut, yakni sekitar pukul 4 pagi. Kemudian warga mulai mencari nyale pada genangan-genangan air laut yang tersisa. Tidak sedikit warga membawa ember dan serok ikan untuk lebih mudah menangkap nyale. Pasalnya warga telah mulai menangkap nyale sejak 2 hari yang lalu. Kendati jumlah nyale yang diperoleh tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu. Antusias warga untuk menangkap nyale tidak pernah putus. Nyari, Bu? Mana sekarang? Sekarang? Oh, kemarin enggak? Oh, nyari. Nyari. Tetap. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, mana lebih banyak dapatnya? Banyak yang tahun lalu. Tidak hanya masyarakat setempat, perburuan nyale juga turut diikuti wisatawan mancanegara. Mereka mengaku beruntung bisa datang ke Lombok ketika tradisi ini tengah berlangsung, sehingga mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut melihat dan mengikuti rakyat ini. I think it's really magical. It's wonderful being here with all these people and kind of sharing this moment. It's very special, magical with the nature. Sebelum berlangsungnya bau nyale ini, terlebih dahulu para pemangku adat menabur beras kuning dan bunga di laut sebagai bentuk permintaan izin kepada Putri Mandalika sesuai janji dahulu dalam kepercayaan masyarakat. Jadi ritualnya ini biasanya kita menabur bunga begitu ya, menabur beras kuning gitu ya. Supaya apa? Kita minta izin. Ibarat kita permisi kepada beliau. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor ya sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rambitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan juga mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Nah, seperti apa tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rambitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rambitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rambitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Madek Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan.
Masyarakat Desa Pringgesele Selatan Lombok Timur memiliki tradisi dongdala, di mana tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgesele Selatan Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesele Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgesele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Ediasih, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.